Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan kuliah mekanika kuantum kita dengan pembahasan wakilan posisi dan wakilan momentum, ada baiknya kita selingi dengan membicarakan suatu isu yang mungkin cukup menarik ya. Jadi yakni pembelitaan kuantum, kesamaan Bell dan juga kesempurnaan teori kuantum atau completeness ya. Jadi teori kuantum itu. Good. Nah, jadi isu ini menjadi menarik karena Nobel Fisika tahun 2022 itu dianugerahkan kepada 3 orang, yakni Alain Aspect, John Clauser, dan Anton Zeilinger untuk karya mereka dalam merintis eksperimen dengan foton yang berada dalam keadaan terbelit itu. Ya, jadi tadi tema kita kan judulnya adalah pembelitaan kuantum ya. Jadi yang membuka jalan bagi pengembangan teknologi-teknologi kuantum lanjut nih. Ya, jadi ini isu tadi menjadi menarik karena kaitannya dengan anugerah hadiah Nobel kepada 3 orang ini ya dalam tema tadi terkait dengan pembelitaan kuantum ya. Nah, pembelitaan kuantum atau quantum entanglement itu merupakan salah satu contoh yang menunjukkan perbedaan mencolok ya antara perilaku alam mikroskopik ya dan perilaku alam makroskopik ya, yang kita lihat dalam keseharian gitu. Nah, nanti kita lihat ya seperti apa perbedaannya. Nah, jika 2 partikel berada dalam keadaan terbelit ya secara kuantum, suatu pengukuran yang dilakukan pada salah satu partikel itu menentukan ya keadaan partikel yang lain meskipun kedua partikel itu terpisah oleh jarak yang cukup jauh ya. Jadi meskipun jarak kedua partikel itu cukup jauh tapi kalau kedua partikel itu mengalami ya atau berada dalam keadaan terbelit ya keduanya secara kuantum, maka pengukuran suatu besaran ya yang dilakukan pada suatu partikel itu akan menentukan keadaan partikel yang lain gitu. Nah, nanti kita lihat seperti apa kira-kira. Nah, jadi ini apa yang disebut sebagai wujud dari watak non lokal ya dari mekanika kuantum itu ya. Jadi jaraknya cukup jauh gitu ya kedua partikel itu, tapi keadaan yang satu ya kalau keduanya dalam keadaan terbelit ya, maka keadaan yang satu pengukuran atau treatment yang dikenakan pada satu partikel akan mempengaruhi atau menentukan ya keadaan partikel yang lain gitu, pasangannya ya tentu saja yang berada sama-sama dalam keadaan terbelit itu. Nah, salah satu bentuk gejala pembelitaan kuantum digunakan misalnya oleh Einstein. Jadi gejala pembelitaan kuantum bukan hal yang baru ya sebenarnya ya. Jadi ini salah satunya adalah apa yang digunakan oleh Einstein ya, Podolsky dan Rosen untuk sebagai argumen bahwa mekanika kuantum itu tidak lengkap ya. Jadi Einstein, Podolsky, dan Rosen itu mengungkapkan gedangkan eksperimen ya yang lalu disebut sebagai EPR paradok ya, paradok EPR itu ya. Ini digunakan salah satu contoh pembelitaan kuantum ya yang digunakan oleh ketiga orang ini untuk mengatakan bahwa atau berargumen bahwa mekanika kuantum itu tidak lengkap gitu. Good. Ya, jadi terkenal sekali ya ungkapan ini bahwa aksi yang menyeramkan pada suatu jarak gitu ya. Nah, paradok EPR memicu perdebatan panjang di dalam ranah filsafat ya tentang penafsiran mekanika kuantum. Nah, apakah mekanika kuantum itu lengkap, komplit gitu ya, ataukah ada korelasi ya antara partikel-partikel yang terbelit itu karena adanya variabel tersembunyi atau hidden variable yang mengendalikan hasil-hasil eksperimen. Ya, itu. Jadi jika mekanika kuantum itu tidak lengkap, maka dibutuhkan variabel tersembunyi itu ya, yang ini mengendalikan hasil-hasil eksperimen ya. Nah, David Bohm tahun 1952 mengusulkan mekanika Bohm de Broglie atau pilot wave theory ya. Ini merupakan contoh ya teori variabel tersembunyi yang pertama, yang meskipun ya sifatnya non lokal itu ya, jadi sebenarnya non lokal.
nanti kita lihat bahwa Bell inequality itu istilahnya membuang atau menutup ya, kalau itu benar dibuktikan, maka itu menutup kemungkinan adanya teori variabel tersembunyi yang sifatnya lokal gitu. Good. Pada tahun 1964 John Bell itu mengajukan suatu teorema yang dikenal sebagai ketaksamaan Bell yang memungkinkan pertanyaan tentang kelengkapan atau completeness mekanika kuantum itu diuji gitu. Ya, nah jadi nanti kita juga bisa bahas satu contoh dari ketaksamaan Bell. Jadi ketaksamaan Bell itu banyak sekali ya. Jadi sekumpulan ketaksamaan yang memiliki sifat tertentu ya, disebut sebagai ketaksamaan Bell. Jadi bukan hanya satu ya, jadi lebih dari satu, dan kita akan membahas satu contoh dari ketaksamaan Bell itu. Good, ini ya Bell. Nah, gambaran singkatnya seperti ini. Jadi ketaksamaan Bell itu mengatakan bahwa jika variabel tersembunyi itu berperan dalam masalah keterbelitan kuantum, yakni bahwa mekanika kuantum itu tidak lengkap, ya, maka korelasi antara hasil-hasil sejumlah besar pengukuran tidak akan melebihi suatu nilai tertentu. Gitu. Jadi di ungkapan makna dari ketaksamaan Bell itu. Ya, sekali lagi, jika variabel tersembunyi itu berperan di dalam masalah keterbelitan kuantum, ya, jadi bahwa jika mekanika kuantum itu tidak lengkap, ya, maka korelasi antara hasil-hasil sejumlah pengukuran itu tidak akan melebihi suatu nilai tertentu. Ya, oke. Jadi sebaliknya ya. Jadi jika mekanika kuantum itu lengkap, ya, variabel tersembunyi itu tidak dibutuhkan, artinya gitu ya. Jadi maka nilai itu akan terlampaui, ya, melalui pengukuran secara eksperimental. Ya, jadi nilai tertentu ini tadi ya. Nilai tertentu ini tadi. Jadi kalau mekanika kuantum itu ternyata lengkap, yakni variabel tersembunyi itu tidak dibutuhkan, maka nilai itu akan terlampaui, melalui pengukuran secara eksperimental. Ya. Nah, John Clauser, ya, jadi adalah orang pertama yang meneliti teorema Bell secara eksperimental itu. Ya. Jadi Bell hanya mengungkapkan teorinya sebagai teorema Bell gitu. Ya, dan itu sebenarnya memberikan petunjuk ya tentang bagaimana menguji kelengkapan mekanika kuantum itu, ya. Nah, orang pertama yang meneliti teorema Bell itu yaitu John Clauser itu. Jadi memperoleh hasil pengukuran yang menyalahi ketaksamaan Bell. Jadi kalau menyalahi ketaksamaan Bell artinya bahwa nilai tadi terlampaui, ya. Maka kemudian bisa disimpulkan bahwa mekanika kuantum itu lengkap gitu. Ya. Nah, Alain Aspect, ya, ini meletakkan penemuan John Clauser pada pijakan yang lebih kuat, ya, atau mapan dengan merancang cara untuk melakukan pengukuran pasangan-pasangan foton yang terbelit saat salah pengesangan itu meninggalkan sumber. Ya. Nah, yang ketiga, Anton Zeilinger itu dengan menggunakan peranti yang lebih teliti dan menggunakan dan melalui serangkaian eksperimen memulai untuk menggunakan keadaan kuantum yang terbelit untuk menunjukkan teleportasi kuantum yang memungkinkan kita untuk mentransfer suatu keadaan kuantum dari satu partikel ke partikel yang lain yang terpisah oleh suatu jarak. Ini karena adanya keterbelitan kuantum itu tadi, ya. Good. Jadi ketiga orang itu dinyatakan berhasil merancang dan melakukan eksperimen-eksperimen perintis yang rumit, ya, yang bukan saja hanya mengkonfirmasi kesempurnaan atau kelengkapan atau completeness dari teori kuantum, melainkan juga menyiapkan basis atau pijakan bagi bidang baru dalam sains dan teknologi yang memiliki terapan di komputasi, komunikasi, penginderaan, dan simulasi. Good. Keterbelitan kuantum berada di jantung perdebatan, ya, yang masyhur antara Albert Einstein di satu pihak dan Niels Bohr di pihak yang lain. Nah, perdebatan tentang bagaimana alam semesta bekerja pada level fundamental. Nah, sejatinya perdebatan itu merupakan cermin perbenturan antara dua pemikiran atau pandangan, ya, filsafati, yang sudah saling berlawanan sejak kemunculan kedua pemikiran itu, yakni realisme dan idealisme. Dua hal yang secara paradigmatik itu berlawanan, diametral gitu, ya. Nah, apa itu realitas itu? Ya, jadi untuk memahami perbenturan itu ya kita perlu memahami apa itu realitas. Jadi realitas adalah keseluruhan dari yang bersifat real, keseluruhan yang eksis di alam
di dalam suatu sistem gitu. Ya, untuk lebih memahaminya saya akan coba sampaikan satu contoh ya. Apakah mimpi itu real atau tidak gitu. Nah, kebanyakan orang yang saya tanya mengatakan bahwa mimpi itu tidak real. Tapi sebenarnya mimpi itu real gitu. Semua orang bisa bercerita tentang mimpi. Semua orang bisa bercerita tentang pernah bermimpi gitu. Nah, sebenarnya orang hanya salah sasaran gitu ya. Jadi yang disebut yang tidak real dari mimpi itu adalah yang dimimpikan. Tapi mimpi itu sendiri real. Semua orang semua orang bercerita pernah bermimpi gitu. Ya. Sehingga kemudian yang mimpinya itu real, tapi yang dimimpikan itu yang tidak real. Ya. Jadi contoh ya. Jadi oleh karena itu mimpi adalah bagian dari realitas gitu. Ya itu intinya bahwa keseluruhan dari yang bersifat real itu disebut sebagai realitas. Keseluruhan yang eksis dalam suatu sistem itu juga sering dipahami sebagai realitas itu. Nah, tentang hakikat atau the nature ya of reality atau hakikat realitas itu terjadi perbedaan pendapat ya. Jadi sesungguhnya realitas itu apa gitu ya. Maka ini muncul perbedaan pendapat. Maka ada realisme, ada idealisme gitu. Realisme memandang bahwa terdapat realitas yang independen dari pengetahuan dan sifat alami realitas tersebut berbeda dari sifat alami pikiran yang mengetahuinya. Ya. Jadi realisme itu memandang bahwa ya yang ada ya biru ya itu biru ya itu tidak bergantung dari cara kita mengetahuinya ya. Suatu benda itu panas ya dia panas bukan karena kita mengetahuinya panas itu. Jadi pengetahuan kita ya our mind itu tidak menentukan realitas itu ya. Dan sifat alami realitas tersebut berbeda dari sifat alami pikiran yang mengetahuinya. Good. Sementara idealisme itu memandang bahwa realitas yang eksis terkait secara intrinsik dengan tindakan mengetahui. Dan sifat alami realitas tersebut sama dengan sifat alami pikiran yang mengetahuinya. Gitu. Jadi itu perbedaan antara realisme dan idealisme. Einstein seorang realis, Bohr dan kawan-kawan itu seorang para kaum idealis gitu ya, sehingga keduanya memiliki pemikiran yang berbenturan gitu. Nah, Einstein adalah seorang realis ya, baginya semua aspek realitas harus memiliki eksistensi yang konkret dan dapat diketahui secara penuh. Ya, dan realitas itu tidak bergantung pada cara kita mengetahui gitu. Nah, eksistensi yang dimaksud harus independen dari cara atau upaya kita mengetahuinya. Ya, Bohr di lain pihak ya adalah seorang idealis ya bersama Schrödinger dan proponen-proponen mekanik kuantum yang lain ya menemukan bahwa realitas terlihat secara fundamental tidak pasti. Partikel tidak memiliki sifat fisis tertentu sampai dilakukan pengukuran. Ya, jadi ini yang saya katakan tadi bahwa realitas itu bergantung dari proses kita mengetahui gitu ya. Jadi partikel-partikel itu tidak memiliki sifat fisis ya, misalnya posisi dan sebagainya ya, sampai kita melakukan pengukuran. Jadi kalau dalam mekanik kuantum itu dikenal bahwa posisi partikel itu kita tidak bisa mengatakan tentang posisi partikel ya sebelum kita mengukurnya gitu ya. Itu artinya bahwa partikel itu memiliki sifat posisi itu setelah kita melakukan pengukuran. Itu secara mekanik kuantum ya, cara pandang mekanik kuantum seperti itu. Nah, keterbitan kuantum muncul sebagai cara yang sangat menentukan untuk membedakan dua versi realitas tersebut. Ya, jadi fisikawan teoritis John Bell mengusulkan eksperimen Gedanken, ya, eksperimen yang diangan-angan, gitu ya, yang menentukan atau memiliki makna penting, ya, sedangkan Clauser, Aspect, dan Zeilinger itu merealisasikan eksperimen Gedanken tersebut dalam bentuk eksperimen nyata di laboratorium. Ya ini, jadi kenapa ketiga orang ini mendapatkan Nobel, karena ketiganya mampu merealisasikan eksperimen yang menentukan itu tadi, ya, sehingga kita kemudian bisa menghakimi ya bahwa mekanik kuantum itu lengkap gitu, ya. Nah, untuk sedikit kita akan coba sedikit melihat mekanik kuantum ya secara lebih dekat, tapi singkat saja ya, karena mungkin ada kuliah lain ya, jadi kuliah mekanik kuantum, tapi saya rasa ini penting untuk kita coba sedikit tengok ya. Nah, mekanik kuantum merupakan suatu teori mendasar dalam fisika yang memberikan gambaran atau prediksi dan penjelasan tentang sifat-sifat fisik dalam skala mikroskopik.
Ya, jadi sebenarnya secara umum ya, jadi mekanika kuantum itu lebih merupakan bentuk umum ya, jadi perumuman ya, atau sesuatu yang lebih umum daripada mekanika klasik gitu. Nah, kalau mekanika klasik itu mampu menjelaskan perilaku sistem mekanik ya dalam skala makroskopik ya, maka sesungguhnya mekanika kuantum itu pada semua skala itu ya, jadi karena domain dari mekanika kuantum lebih umum, lebih luas daripada mekanika klasik gitu. Tapi kalau diterapkan dalam untuk sistem mekanik dalam skala makroskopik, tentu mekanika kuantum akan lebih mengalami kesulitan ya, atau mungkin karena terlalu rumit jadinya. Tapi karena mekanika klasik itu sudah memadai ya, untuk sistem yang makroskopik itu, maka untuk meninjau sistem makroskopik cukup dengan menggunakan mekanika klasik gitu. Nah, untuk sistem yang mikroskopik maka harus menggunakan mekanika kuantum, karena kalau dengan menggunakan mekanika klasik akan ada persoalan ya. Oke, nah pada skala itu gambaran yang diberikan oleh mekanika klasik itu tidak memadai lagi ya, jadi saya katakan harus menggunakan mekanika kuantum. Tapi kalau dalam skala makroskopik itu sesungguhnya mekanika kuantum juga akan memberikan prediksi yang sama, menjelaskan dengan cara yang sama, tapi tentu saja dengan menggunakan mekanika kuantum akan justru menjadi lebih rumit gitu, akan lebih mudah kalau menggunakan mekanika klasik ya. Good. Nah, mekanika kuantum dapat dipandang sebagai perumuman atau perluasan bagi mekanika Newton. Mekanika kuantum diasumsikan dapat menjelaskan dan memprediksi kejadian alam dalam semua skala tadi, baik mikroskopik maupun makroskopik. Tapi sekali lagi kalau digunakan untuk alam makroskopik, maka kita akan mengalami kesulitan, meskipun secara prinsip itu bisa dan mendapatkan prediksi yang lebih mungkin lebih valid ya, meskipun tidak signifikan gitu ya. Good. Ya, itu saya katakan. Jadi secara teknis akan lebih mahal gitu ya untuk menerapkan mekanika kuantum pada fenomena makroskopik. Ya, sistem kuantum adalah suatu sistem fisik yang mengharuskan penerapan mekanika kuantum untuk memberikan prediksi dan menjelaskan ya, memberikan penjelasan yang memadai. Jadi kalau suatu sistem fisik itu ternyata untuk memberi penjelasan ya, untuk prediksi ya, terkait dengan dinamika sistem fisik itu cukup dengan menggunakan mekanika klasik ya, maka sistem fisik itu dikatakan sistem fisik yang klasik gitu, sistem klasik gitu. Tapi kalau ternyata harus menggunakan mekanika kuantum, maka sistem fisik itu disebut sistem kuantum gitu ya, gitu. Nah, sistem kuantum adalah suatu sistem fisik sedemikian sehingga gangguan pada sistem itu betapapun kecilnya tidak dapat dihindarkan atau diabaikan. Jadi sistem, maka tadi yang mikroskopik tadi, jadi alam dalam skala mikroskopik itu memang di situ kita meskipun kita mungkin mempunyai kemampuan ya memperkecil gangguan, tapi gangguan sekecil apapun itu tetap akan cukup berpengaruh di situ. Ya, good. Mekanika itu memiliki struktur ya matematis seperti ini ya. Jadi ada konsep belum struktur matematis ya, konsep. Jadi ada empat kandungan itu. Yang pertama adalah keadaan, observable, lalu probabilitas dan dinamika. Ya, jadi yang pertama keadaan ya, suatu keadaan kuantum adalah suatu yang memuat semua informasi fisik terkait sistem kuantum yang kita tinjau. Ya, ketika sistem berada pada keadaan itu. Jadi entah seperti apa ya. Intinya bahwa keadaan kuantum ya, suatu keadaan kuantum adalah sesuatu ya. Apa itu saya juga nggak tahu ya. Tapi sesuatu itu memuat semua informasi fisik terkait dengan sistem kuantum yang kita tinjau. Ketika sistem kuantum itu berada pada keadaan itu. Jadi nanti keadaannya banyak sekali. Jadi keadaan yang mungkin dihuni oleh atau ditempati oleh sistem kuantum itu banyak gitu. Ya, jadi ketika sistem kuantum itu berada pada suatu keadaan, maka semua informasi fisik tentang sistem kuantum itu bisa kita gali dari yang disebut sebagai keadaan itu tadi. Ya, oke. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ya, nah informasi fisik yang dimaksud tentu saja adalah informasi fisik yang relevan tentu saja ya. Jadi misalnya seperti nilai semua besaran atau observable yang relevan itu tadi ya. Nah, tersedia banyak sekali keadaan ya, yang dimiliki atau ditempati oleh sistem kuantum itu. Yang mungkin dimiliki atau ditempati oleh sistem kuantum itu. Nah, sistem kuantum dapat berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai dinamika itu. Jadi dinamika adalah perubahan keadaan dari sistem fisik itu.
Nah, biasanya di dalam mekanika kuantum orang menggunakan ruang keadaan yang berupa ruang Hilbert gitu, ya. Nah, yang kedua ada observable. Apa itu observable? Observable kuantum adalah tidak lain juga besaran kuantum itu, ya, besaran fisika yang dapat diukur. Hasil pengukuran ya berupa bilangan-bilangan, titik-titik dan dalam ruang ya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mengukur posisi partikel itu kan itu hasilnya adalah titik di dalam ruang gitu. Bukan bilangan, tapi titik dalam ruang. Nah, kemudian ketika titik dalam ruang itu kita beri koordinat X, Y, Z, maka hasilnya bilangan-bilangan gitu. Ya, tapi sebenarnya hasil pengukurannya adalah posisi titik di dalam ruang. Ya. Good. Nah, jadi oleh karena itu kemudian hasil pengukuran itu adalah bilangan-bilangan titik-titik, maka tentu akan ada bilangan-bilangan yang tersedia gitu ya, atau benda-benda hal-hal yang tersedia titik-titik dalam ruang misalnya. Ya. Nah, suatu pengukuran, suatu besaran fisis dalam mekanika kuantum itu dipahami sebagai suatu undian. Jadi undian yang tidak adil atau unfair. Ya, jadi mengukur besaran fisika, besaran fisis gitu dalam mekanika kuantum itu dipandang sebagai melakukan undian gitu. Ya, tentu kalau kita bicara undian, akan ada sekumpulan hal-hal yang mungkin muncul dalam undian itu atau outcome gitu ya, dalam pengundian itu atau luaran dari pengundian itu gitu. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai ruang sampel. Himpunan yang beranggotakan semua hal yang mungkin muncul dalam suatu undian itu disebut sebagai ruang sampel. Nah, karena pengukuran besaran fisis itu dipandang sebagai undian, maka untuk setiap besaran fisis itu terdapat suatu ruang sampel. Ya, jadi untuk setiap besaran fisis terdapat ruang sampel. Dan ruang sampel itu kita sebut sebagai sigma O gitu ya. Ya, ini himpunan nilai-nilai atau apapun yang mungkin muncul sebagai luaran dari pengukuran besaran O itu. Nah, sekali lagi bahwa di dalam mekanika kuantum ini undiannya tidak fair. Ya, undian tidak fair. Nah, ketidakfairan itu dikarenakan ini keadaan yang dihuni oleh sistem itu yang menentukan. Ya, jadi keadaan itu akan menentukan ketidakfairan itu, akan menentukan peluang ya masing-masing anggota ruang sampel itu untuk muncul sebagai luaran. Nah, jika O diukur, maka luaran atau hasil pengukuran yang diperoleh adalah salah satu dari anggota himpunan sigma O. Ya, betul ya. Jadi karena memang selalu begitu. Kalau kita melakukan undian, maka ada hal-hal yang akan muncul sebagai luaran dari undian itu. Gitu ya. Nah, sama karena mengukur observable fisis itu sebagaimana undian, itu dipandang sebagai undian ya, maka untuk setiap observable akan ada ruang sampel, akan ada hal-hal yang akan muncul sebagai luaran ya, atau bilangan-bilangan atau yang nilai-nilai dari besaran itu yang akan muncul sebagai luaran gitu. Ya, itu yang disebut sebagai ruang sampel. Nah, kalau kita mengukur, maka salah satu dari anggota ruang sampel itu akan muncul sebagai luaran atau outcome gitu. Yang berikutnya adalah probabilitas atau peluang ya. Keadaan yang sedang ditempati oleh sistem kuantum menentukan probabilitas atau peluang pada ruang sampel setiap observable. Peluang ini adalah peluang untuk setiap individu anggota ruang sampel untuk muncul sebagai luaran atau peluang untuk sekumpulan anggota ruang sampel itu ya. Jadi misalkan S itu sistem kuantum yang kita tinjau, misalkan gitu ya. Nah, misalkan pula bahwa suatu waktu S menempati suatu keadaan sebut saja psi gitu. Dan U itu suatu himpunan bagian ruang sampel. Artinya bahwa itu berisi atau beranggotakan beberapa anggota ruang sampel gitu ya. Maka kemudian keadaan psi itu menentukan peluang ini. Jadi peluang bahwa luaran pengukuran observable O itu akan ada di dalam himpunan U itu jika observable O diukur. Dan jika sistem itu berada pada keadaan omega itu, ya, jika sistem itu berada pada keadaan psi tadi, ya, oke, jadi peluang menghasilkan itu tadi, ya. Nah, sebagai contoh gini, jadi PO psi U tadi dibaca sebagai peluang bahwa hasil pengukuran besaran O itu ada di dalam wilayah U, ya, dalam ruang sampel. Jika sistem itu berada pada keadaan psi. Jadi misalnya ruang sampel dari besaran O itu, ya, dan ini adalah wilayah U itu, gitu ya, wilayah U itu, ya, misalnya ini luarannya di sini, gitu ya. Jadi ini adalah peluang bahwa hasil pengukuran besaran O itu ada di dalam wilayah U itu, jika sistem itu berada pada keadaan psi, gitu.
ya. Kira-kira itu gambarannya ini, ya. Nah, peluang tersebut memungkinkan kita untuk menghitung. Jadi kalau kita sudah nanti misalnya kita sudah berhasil menentukan peluang ini, ya, maka tentu kita akan bisa menghitung untuk semua U, ya. Jadi ini bukan hanya 1, 2, tapi untuk semua U yang mungkin ada di dalam ruang sampel itu, maka kita akan mendapatkan dua hal ini. Yang pertama adalah nilai harap atau rata pengukuran, prediksi, ya, jadi nilai harap atau rata pengukuran. Yang kedua adalah ketidakpastian ralat atau ralat teoritis itu, simpangan baku atau standar deviasi gitu, ya. Ya itu, jadi itu yang akan kita bisa hitung dengan pengetahuan tentang tadi peluang tadi, ya. Jadi, nah ralat teoritis ini bisa saja dipahami sebagai batas bawah terbesar bagi ralat yang dapat diperoleh dalam pengukuran nyata, gitu. Ya, jadi artinya kalau Anda melakukan pengukuran nyata, ya, jadi sistem itu diulang-ulang, ya, berada pada keadaan besi tadi, di set pada keadaan besi, lalu diukur O, Anda dapatkan suatu nilai, lalu diulang lagi beberapa kali gitu, ya, sistem di set pada keadaan yang sama besi, lalu diukur O, ya, dan sebagainya. Kita akan mendapatkan sekian banyak hasil pengukuran di situ, ya. Nah, maka kemudian kita bisa menghitung nilai harap, ya, rata-rata pengukuran, dan tentu saja juga simpangan baku atau ralat itu. Nah, ralat yang akan kita peroleh dari eksperimen nyata di laboratorium itu akan selalu lebih besar daripada ketidakpastian teoritis ini yang dihitung dari teori kuantum gitu, ya. Jadi itu tidak mungkin Anda akan mendapatkan ralat nyata yang kurang dari ralat teoritis itu. Secara umum seperti itu, ya. Jadi dan secara umum di dalam mekanika kuantum ralat teoritisnya tidak nol gitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa di dalam mekanika kuantum orang tidak bisa leluasa gitu memperkecil ralat pengukuran. Ya, meskipun orang bisa memperbaiki alat pengukuran, memperbaiki metode pengukuran atau perhitungan, tetapi tetap saja bahwa alam ternyata tidak memungkinkan untuk mendapatkan ralat yang kurang dari ralat teoritis itu. Ya, beda dengan mekanika klasik, ya. Dalam mekanika klasik secara umum ralat teoritis itu nol gitu. Sehingga orang dianggap dalam mekanika klasik itu bisa memperkecil ralat pengukuran dengan jalan apa? Yang memperbaiki metode pengukuran, memperbaiki alat pengukuran, ya. Seperti itu misalnya. Ya, itu yang bisa dilakukan. Oke. Nah, untuk setiap anggota ruang sampel O, sigma O, suatu observable O, terdapat keadaan-keadaan istimewa gitu, ya. Misalkan omega, sebuah anggota ruang sampel sigma O, suatu keadaan istimewa milik omega, kita tulis sebagai sigma omega adalah keadaan sedemikian rupa sehingga tadi peluang, ya, mendapatkan hasil ukur U di U, ya, peluang mendapatkan hasil ukur O berada di wilayah U itu jika sistem berada pada keadaan sigma omega itu sama dengan 1 jika U itu memuat omega, dan 0 jika U itu tidak memuat omega gitu. Jadi ini orang mengatakan bahwa kalau sistem itu berada pada keadaan sigma omega, maka peluang mendapatkan omega itu 1 penuh gitu, pasti. Jadi jika sistem itu berada pada keadaan sigma omega, maka pengukuran O pasti menghasilkan omega gitu. Ini akan disebut sebagai keadaan istimewa gitu, ya. Nah, keadaan istimewa milik omega disebut swakadaan atau eigenstate, ya, milik omega. Nah, dinamika dalam mekanika kuantum, ya, itu dipahami sebagai perubahan keadaan yang ditempati oleh sistem terhadap waktu, ya. Terdapat dua macam dinamika, ya, ini dinamika karena usikan, pengukuran sebagai contoh, dan dinamika alamiah, jadi evolusi keadaan karena energi yang dimiliki oleh sistem itu. Nah, suatu pengukuran adalah contoh usikan, ya, dalam sistem, ya, pada sistem, ya, pengukuran menghasilkan atau mengakibatkan suatu loncatan, ya. Jika pengukuran O menghasilkan omega kecil, ya, maka sesaat setelah pengukuran sistem meloncat dari keadaan sembarang, ya, besi tadi misalnya, ya, menuju ke keadaan sigma omega, keadaan istimewa, salah satu keadaan istimewa milik omega itu. Selalu begitu prinsipnya, ya, yang dipahami dalam mekanika kuantum seperti itu. Nah, contoh ini, ya, jadi kalau misalnya sistem kuantum, ya, berevolusi dari waktu T sama dengan 0, berevolusi. Nah, pada saat T1 itu O diukur gitu, hasilnya omega gitu. Maka kemudian sistem itu akan meloncat dari keadaan besi T1 saat ketika O itu diukur menuju ke keadaan istimewa bagi omega. Karena apa? Hasil ukurnya adalah omega kecil gitu. Nah, ini jadi prinsipnya seperti itu, ya. Lalu kemudian kalau tidak ada pengukuran, maka sistem itu berevolusi secara alamiah tadi yang ditentukan oleh Hamiltonian atau energi sistem itu, ya. Oke.
Oke, itu apa namanya pengukuran yang kita pahami dalam mekanika kuantum, ya. Nah, sekarang kita sampai waktunya untuk membicarakan keterbelitan kuantum, ya. Jadi kita coba membicarakan eksperimen EPR boom itu. Ya, ini saya coba ketengahkan bukan eksperimen gedang dan eksperimen EPR-nya, tetapi kita coba menjelaskan versi boom ya untuk EPR itu. Jadi ini eksperimen EPR versi boom itu. Ya. Jadi varian eksperimen EPR oleh David Bohm tadi. Nah, di dalam eksperimen gedangkan ini ya dibutuhkan pasangan-pasangan elektron positron. Ya, jadi dan ini tentu ada sumber, ya ini tadi ada sumber ya yang berisi pasangan elektron positron itu. E- dan E+ gitu. Nah, jadi misalkan kita memiliki suatu sumber ya mempancarkan pasangan-pasangan elektron positron dengan elektron dipancarkan ke arah detektor A. Ini di sini detektor A. Ya, dan di situ ada pengamat katakanlah piezo begitu. Nah, kemudian positronnya dipancarkan ke arah detektor B. Jadi elektron dipancarkan ke arah A, ditangkap oleh detektor yang jaga oleh piezo, sementara positronnya ya itu dipancarkan ke arah B, ya, ke arah detektor yang ditunggu oleh Feynman gitu. Situasinya seperti itu, ya. Jadi tapi yang jelas kedua partikel itu, elektron dan positron itu adalah pasangan, ya. Itu. Nah, jarak antara A dan B, jarak antara piezo dan Feynman itu jarak yang bak ruang gitu. Ya, artinya orang menyebutnya sebagai space light ya. Jadi sinyal cahaya gitu ya. Itu kalau artinya tidak kausalitas itu tidak terkait hubungan kausalitas gitu. Intinya begitu. Jadi kejadian yang ada di B atau di Feynman itu tidak mungkin ditentukan oleh keadaan di A gitu. Ini secara klasik seperti itu. Ya, tidak terkait dengan hubungan kausalitas itu karena bak ruang itu tadi. Ya. Oke, nah kemudian yang dilakukan lagi ini. Jadi kalau kita meninjau sistem pasangan ya, yang terus pasangan elektron positron, ya masing-masing partikel itu memiliki ruang Hilbert sendiri. Sehingga kemudian kalau ada dua partikel kita membutuhkan dua ruang Hilbert gitu. Ya, yang kita bicarakan spin ya, sehingga kemudian yang kita butuhkan adalah ruang Hilbert yang berdimensi 2 gitu. Ya, jadi yang ini untuk elektron, yang ini untuk positron gitu. Jadi secara keseluruhan pasangan elektron positron itu tadi itu memiliki ruang keadaan berupa ruang Hilbert yang merupakan hasil kali tensor antara dua ruang Hilbert yang berdimensi 2. Ya, jadi dengan demikian maka keseluruhan ruang Hilbert itu ruang Hilbert keseluruhan ya itu memiliki dimensi 4 gitu. Ya. Setiap keadaan kuantum pasangan elektron positron dapat ditulis sebagai deret Fourier atau kombinasi linear atas keadaan berikut gitu. Ya, jadi tadi karena kita memiliki ruang Hilbert berdimensi 4 yang terbentuk dari hasil kali tensor antara dua ruang Hilbert itu, ya. Jadi ruang Hilbert yang pertama adalah ruang Hilbert untuk elektron, ruang Hilbert yang kedua ini adalah untuk positron gitu. Ya, maka nanti masing-masing ini memiliki dua basis, ya. Maka kemudian yang ini akan memiliki 4 basis itu. Ini. Jadi yang pertama ini adalah basis yang menyatakan bahwa dalam keadaan ini ya, itu elektron itu spin up, positron juga spin up. Ini kita bicarakan komponen spin sepanjang subu Z ya, itu. Dalam keadaan ini ya, keadaan ini maka elektron itu spin up, sementara positron itu spin down. Ya. Yang di sini itu elektron itu spin down, positron spin up. Yang di sini itu elektron itu spin down, positron spin down. Nah, ini adalah basis bagi ruang Hilbert ini. Jadi artinya bahwa setiap sembarang anggota ruang Hilbert ya, atau sembarang keadaan ya, pasangan elektron positron itu merupakan kombinasi linear dari keempat
vektor basis ini. Ya, ini basis ortonormal. Oleh karena itu kemudian orang juga mengatakan bahwa setiap keadaan atau setiap vektor di dalam ruang Hilbert, vektor keadaan dalam ruang Hilbert H itu bisa dituliskan sebagai deret Fourier atas basis ini tadi. Nah, yang kita ambil misalkan ya, jadi nanti kita ambil ya pada keadaan tertentu ya. Jadi dalam mekanika kuantum ya, kita dapat mengatur sumber pasangan itu sedemikian sehingga masing-masing pasangan yang dihasilkan berada dalam keadaan kuantum yang dikenal sebagai singlet spin. Jadi kita tidak bicara tentang sembarang keadaan, tapi kita mencoba mengatur pasangan elektron positron setiap keluar dari sumber ya, itu berada pada keadaan singlet spin. Artinya keadaannya ditentukan oleh ini. Ya, kombinasi linear ini. Jadi ini adalah sebuah keadaan ketika elektron itu spin up, positron spin down, dan ini adalah keadaan ya elektron spin down, positron spin up itu. Ya, jadi kalau sistem itu kalau pasangan elektron positron itu berada pada keadaan besi yang semacam ini, ya kita nggak tahu apakah spin up atau spin down masing-masing partikel itu, apakah elektron itu spin up atau spin down, apakah positron itu spin up, spin down, kita nggak tahu gitu. Ya, kita nggak tahu. Ya, ini jadi karena apa? Karena keadaannya merupakan kombinasi linear atas dua keadaan yang masing-masing berbeda yang tadi. Ya, ini disebut sebagai singlet spin gitu. Ya. Nah, dalam keadaan semacam ini, setiap pasangan elektron dan positron dikatakan terbelit secara kuantum, yakni merupakan superposisi dari dua keadaan kuantum berikut ini. Ya, jadi ini keadaan tadi basis tadi ya, ini basis, ini juga basis. Seperakar 2 ini adalah koefisien kombinasi linear itu. Ya, jadi dimasukkan sini agar bahwa panjang atau norm dari vektor keadaan ini sama dengan 1 gitu. Ini muncul akar. Jadi artinya keadaan ini, jadi apakah elektron nanti akan berada pada keadaan ini atau dalam keadaan ini. Jadi pasangan elektron positron itu berada pada keadaan ini ataupun berada pada keadaan ini, itu sama-sama peluangnya gitu, sama-sama peluangnya. Jadi artinya apa? Kita nggak tahu. Jadi kalau kita tiba-tiba elektron positron berada pada keadaan besi yang semacam ini ya, kita nggak tahu apakah elektron itu spin up, positron spin down, atau elektron itu spin up, spin down, positron spin up, kita nggak tahu gitu. Ya, good ya. Jadi ini. Nah, kalau kemudian nanti kita lihat ya. Jadi kalau misalnya salah satu dari Paijo atau Paimin tadi melakukan pengukuran, apa yang terjadi ya. Nah, karena setiap pasangan elektron positron itu berada pada keadaan yang merupakan superposisi dari keadaan 1 dan keadaan 2, maka tidak mungkin bagi kita untuk mengetahui spin elektron dan spin positron setiap pasangan jika tidak melakukan pengukuran. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi jika kita tidak melakukan pengukuran, maka kita tidak mengetahui apakah elektron itu spin down, positron spin up, atau elektron spin down, spin up, positron spin down. Kita nggak tahu gitu. Kecuali kalau kita kemudian melakukan pengukuran. Nah, oleh karena itu sekarang misalkan Paijo di A yaitu mengukur komponen spin elektron sepanjang sumbu Z gitu. Ya, sepanjang sumbu Z. Nah, oleh karena itu di sini terdapat dua kemungkinan, karena memang kita bicara spin setengah ya, elektron itu memiliki spin setengah, maka ada kemungkinan ya, spin up atau spin down. Ya, jadi kalau kenapa? Karena sistem tadi berada pada keadaan ini. Ya, jadi ada pada keadaan ini tadi gitu ya, sehingga kita nggak tahu elektron itu spin up atau spin down gitu. Tapi kemudian kalau orang melakukan pengukuran, baru orang mengetahui gitu, spin up atau spin down. Nah, sekarang misalkan Paijo mendapatkan hasil ukur elektron itu spin up gitu. Nah, kalau hasil ukur elektron itu spin up, maka setelah pengukuran, sistem elektron positron menuncat ke keadaan ini tadi. Kenapa? Karena dari dua keadaan itu, di keadaan inilah elektron itu spin up gitu. Positronnya spin down, elektron spin up gitu. Jadi kalau Paijo mendapatkan hasil ukur spin up, maka tentu sistem itu kemudian berada pada keadaan ini tadi. Ini ada loncatan. Jadi hasil ukurnya adalah elektron itu spin up. Maka kemudian tentu ini tinggal gitu. Ini terbuang
orang menyebutnya sebagai wave function collapse itu ini tadi. Jadi karena apa? Karena sekarang elektron itu spin up itu. Sementara di sini elektron spin down gitu. Karena hasil ukurnya adalah bahwa elektron itu spin up, maka tentu ini lenyap itu. Yang tinggal hanya ini. Artinya ada loncatan dari si keadaan sembarang ini menuju ke sini. Nah, kalau ini terjadi, kita lihat. Kalau ini sekarang keadaan elektron dan positron itu, maka kita lihat di situ positronnya adalah spin down gitu. Jadi artinya ketika Feynman melakukan saat setelah Feynman itu melakukan pengukuran yang dilakukan oleh oleh karena itu jika Feynman saat setelah pengukuran yang dilakukan oleh Paijo itu menghasilkan spin untuk mengukur positron maka dipastikan Feynman akan mendapatkan hasil ukur spin dari positron itu spin down. Kenapa tadi? Karena sekarang sistem elektron positron yang terbelit itu berada pada keadaan ini. Dalam keadaan ini, elektron itu spin up, positron spin down. Ya. Oke, jadi ketika Paijo mengukur spin elektron di A, yang cukup jauh dari di B tadi, dari B, mendapatkan hasil ukur spin elektron spin up, maka serta-merta spin positron pasangannya menjadi spin down. Padahal itu positron itu ada di B gitu. Ya, seandainya saja terdapat informasi yang dikirim oleh elektron ke positron pasangannya, maka sinyal informasi itu harus mengatasi jarak space-like itu tadi. Bagi Einstein ini merupakan sesuatu yang menyalahi kausalitas itu. Ya, oke. Jadi ini ya. Jadi ketika Paijo melakukan pengukuran spin elektron dan mendapatkan spin up, otomatis ya positron yang berada jauh itu di tempat B, di tempat Feynman itu spin up gitu. Spin down gitu. Jadi ketika Paijo mendapatkan hasil ukur spin elektron itu spin up, maka serta-merta sesaat instantaneously itu positron di tempat Feynman itu spin down. Gitu. Ini padahal jarak antara Paijo dan Feynman itu cukup jauh, bak ruang gitu, bak ruang ya. Jadi tidak ada sinyal yang mampu menghubungkan antara keduanya dengan selang waktu yang ada itu tadi. Ya, nah itu sesaat gitu dan terjadi sesaat itu otomatis gitu. Jadi, nah itu yang disebut sebagai salah satu gejala keterbelitan itu. Jadi kalau suatu dua partikel itu ya berada dalam keadaan terbelit, maka pengetahuan kita tentang keadaan satu partikel menentukan keadaan partikel yang lain gitu. Oke, itu tentang keterbelitan kuantum. Nah, sekarang kita coba membahas ketaksamaan Bell. Oke. Dan tentu kalau kita bahas ketaksamaan Bell secara umum ya akan banyak sekali ya, banyak yang harus kita bahas ya. Tetapi kita coba ambil salah satu contoh ketaksamaan Bell itu. Misalkan Paijo dan Feynman itu berada di dua tempat yang terpisah. Jadi masih bicara tentang Feynman dan Paijo ya. Dan teman mereka, Paidi, itu menyiapkan sepasang partikel, lalu mengirimkannya satu kepada Paijo dan yang satunya lagi kepada Feynman. Ya, jadi ada 3 orang di sini. Ada Feynman, ada Paijo, ada Feynman, ada Paidi gitu. Ya, Paidi itu menyiapkan sepasang partikel, ya. Kemudian satu partikel kalau kita mengatakan sepasang partikel berarti dalam keadaan terbelit tadi ya. Satu partikel itu dikirim ke Paijo, satu partikel dikirim ke Feynman gitu. Nah, ketika Paijo menerima partikelnya, ya, dia melakukan sebuah pengukuran suatu besaran yang terkait dengan partikel itu. Nah, dalam ini terdapat 2 besaran yang harus dia pilih, yakni A0 atau A1. Nah, kedua besaran itu masing-masing hanya memiliki 2 luaran. Jadi kita kita misalkan bahwa kedua besaran itu A0 dan A1 yang harus diukur oleh Paijo itu memiliki hanya 2 nilai itu, -1 atau +1 gitu. Nah, demikian pula Feynman. Jadi ketika partikelnya itu datang, maka Feynman melakukan pengukuran ya suatu besaran ya yang dimiliki oleh partikel yang dia terima itu. Ya, Feynman juga begitu ya. Jadi ada 2 besaran, yakni B0 dan B1. Dengan nilai-nilai luaran yang masing-masing juga biner itu.
min 1 atau plus 1 gitu. Ya, itu kira-kira situasinya gitu ya. Nah, misalkan bahwa masing-masing pengukuran menghasilkan A0 untuk nilai besaran A0, A kecil 1 untuk nilai besaran A1, B kecil 0 untuk nilai besaran B0, B kecil 1 untuk nilai besaran B1. Masing-masing A0, A1, B0, B1 misalkan digunakan untuk mensifati partikel-partikel tersebut gitu. Ya. Nah, jika Pak Ijo memilih ya untuk mengukur A0 dan mendapatkan hasil ukur plus 1, maka partikel yang dia terima memiliki nilai plus 1 untuk sifat A0. Ya. Jika Pak Ijo memilih untuk mengukur A0 dan mendapatkan hasil ukur min 1, maka partikel yang dia terima memiliki sifat min 1 untuk sifat A0 gitu dan sebagainya ya. Jadi jika Pak Ijo memilih untuk mengukur besaran B0, ini bukan Pak Ijo, Pak Imin ya. Jika Pak Imin memilih untuk mengukur B0 dan mendapatkan hasil ukur plus 1, maka partikel yang dia terima memiliki nilai plus 1 untuk sifat B0 ya, dan sebagainya. Itu dan sebagainya. Ya, maaf ini misalnya Pak Imin ya. Oke, nah sekarang perhatikan kombinasi berikut ini. Ya, jadi sifat-sifat tadi ya, sifat-sifat tadi. Ini namanya korelasi tadi ya. A0 dikalikan B0, A0 B1, A1 B0 minus A1 B1. Dan ini bisa ditulis di ruas kanan seperti ini ya. Di B0-nya dikeluarkan dan B1-nya dikeluarkan gitu. Nah, karena A0 dan A1 itu masing-masing memiliki kemungkinan nilai ya min 1 atau plus 1 karena nilai besaran A tadi A0 itu min 1 atau 1 atau juga A1 juga begitu ya. A1 juga begitu. Tapi kita fokus dulu pada ini ya. Jadi A0 dan A1 masing-masing memiliki kemungkinan nilai ya min 1 atau plus 1. Maka kemudiannya begini. Jadi bisa saja A0 sama dengan A1. Ya, kalau A0 sama dengan A1 bisa A0-nya min 1, A1 min 1. A0-nya plus 1, maka A1-nya plus 1 ya. Atau A0 sama dengan min A1. Dalam hal ini A0, jika A0 itu 1, maka A1 itu min 1. Jika A0 itu min 1, maka A1 1 gitu ya. Oke. Nah, maka dari situ kita dapatkan dua kemungkinan ini ya, dua kasus ya. Jadi pertama yang pertama jika A0 itu sama dengan A1, maka bagian ini ruas kanan tadi ini 0 gitu. Ya, untuk kasus yang kedua ya ini bahwa A0 itu sama dengan min A1, maka ini 0 gitu. Karena apa? A0 ditambah A1 sama dengan 0 gitu. Ya, di atas itu A0 min A1 itu sama dengan 0. Nah, jadi salah satu suku ruas kanan persamaan tersebut di atas akan lenyap, sedang suku yang lain akan sama dengan plus 2. Ini tadi ya. Jadi kalau kasus yang pertama yang berlaku, maka ini 0, ini 0, dan ini berlaku. Jadi A0 plus A1 itu sama dengan 2. B0 itu bisa 1, bisa min 1. Oleh karena itu hasilnya adalah kalau tidak plus, kalau B0 itu ya. Jadi tergantung. Jadi misalnya A0 dan A1 itu sama-sama 1 ya, sama-sama 1, maka A0 plus A1 itu 2. Nah, tergantung B0-nya. B0-nya bisa 1 atau min 1. Jadi kalau B0-nya itu min 1, maka keseluruhan ini adalah min 2. Kalau B0-nya itu 1, maka keseluruhannya adalah 2. Sebaliknya juga, jadi kalau A0 dan A1 itu masing-masing min 1, maka ini adalah min 2. Ya, artinya bahwa ruas kiri ini untuk kedua kemungkinan itu ya, nilai ruas kiri ini ya, atau ruas kanan ya sama aja, itu kalau tidak plus 2 min 2 gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian kalau kita lakukan pengukuran itu berulang-ulang ya, maka kemudian kita dapatkan ungkapan ini, rata-rata ini. Jadi rata-rata tadi perkalian A0 B0 ditambah dengan rata pengukuran ya dari perkalian A0 B1 ditambah rata pengukuran perkalian A1 B0 dikurangi dengan rata pengukuran perkalian A1 B1, itu kurang dari 2. Nah, di dalam pembahasan tadi ya kita akan lihat bahwa ada hal yang mencerminkan bahwa ini ungkapan ini itu secara klasik gitu ya, secara klasik. Jadi kesamaan ini dikenal sebagai kesamaan CHSH dan merupakan salah satu contoh kesamaan Bell gitu.
Nah, penurunannya sangat bergantung pada dua asumsi ini. Yang pertama adalah asumsi realisme itu. Jadi bahwa sifat posisi yang ditinjau, yakni A0, A1, B0, B1 itu eksis secara independen. Ya. Jadi artinya bahwa eksistensi B1 tidak bergantung pada eksistensi B, karena tadi bisa milih salah satu tadi ya untuk diukur ya. Dan pengukuran A1 tidak menentukan B0 maupun B1. Ya, dan juga tidak menentukan A0 ya, itu dan sebagainya, itu sebagai eksis secara independen tadi. Jadi ini asumsi realisme tadi ya. Jadi keempat sifat ini eksis secara independen. Yang kedua ada asumsi lokalitas. Ya, pilihan Pareto atas besaran yang dia ukur tidak dapat menentukan hasil atau mempengaruhi hasil pengukuran Feynman dan sebaliknya gitu. Jadi apa yang dipilih oleh Feynman untuk diukur itu hasilnya juga tidak akan menentukan pengukuran pilihan dan pengukuran yang dilakukan oleh Pareto gitu. Artinya kalau ungkapan di ini itu dikonstruksi dengan asumsi ini realisme dan lokalitas, maka ini adalah ungkapan klasik itu tadi ya. Nah, sekarang kita coba lihat apakah bagaimana mekanika kuantum menurut Bell itu menyalahi ketaksamaan ini tadi CHSH itu yang merupakan salah satu contoh dari ketaksamaan Bell. Nah, misalkan sekarang Paidi itu menyiapkan sepasang qubit yang diwakili oleh keadaan Bell ini. Ya, qubit ya, jadi ya sepasang sistem partikel ya, jadi memiliki spin 2 ya, setengah keadaannya 2 gitu ya, spin up spin down gitu. Nah, kemudian disiapkan dalam keadaan semacam ini, orang punya sebagai keadaan Bell. Ya, ini kombinasinya dari spin up dan jadi partikel pertama itu spin spin down ya, partikel kedua spin up. Ini yang diterima oleh yang diterima oleh pokoknya begini ya. Jadi keadaan semacam itu di mana min 1 ya, ket min 1 ini adalah eigen ket dari sigma z dengan eigen value min 1. Sementara 1 itu adalah eigen ket sigma z dengan eigen value 1 gitu. Dengan sigma z adalah komponen spin sepanjang sumbu z gitu. Jadi sistem itu ya, sepasang qubit tadi yang disiapkan oleh Paidi itu selalu disiapkan berada dalam keadaan ini tadi. Nah, kemudian ya tadi satu partikel jadi qubit itu adalah pasangan partikel yang masing-masing memiliki spin tadi ya, setengah tadi gitu ya, atau memiliki dua keadaan kuantum ya, two state system ya gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, satu partikel dilempar ke arah Pareto, satu partikel dilempar ke arah Feynman itu tadi, dan Pareto dan Feynman kemudian melakukan pengukuran dari besaran ini ya. Jadi dalam ini ya, untuk kasus eksperimen ini Pareto itu mengukur dua bubble, yakni A0 yang tidak lain adalah spin partikel itu yang dia terima sigma z ya, dan yang satu lagi sigma x ya, spin sepanjang sumbu x. Jadi dua komponen spin yang berbeda ya. Itu jadi A0-nya ini, A1-nya itu. Nah, sementara Feynman itu mengukur B0 dan B1. Dengan B0 adalah ini, besaran ini ya, B1-nya besarannya semacam ini. Nah, kemudian kita coba mengkonstruksi, kita jangan perkalian dua besaran tadi, A0 B0, A0 AB1, A1 B0, lalu A1 B1 ini dikonstruksi, dan kemudian kita hitung rata-ratanya gitu. Jadi kalau hitung ratanya seperti ini, silahkan ya dihitung ratanya, hasilnya pasti seperti ini gitu ya. Nah, ini kemudian dimasukkan ke dalam persamaan ini tadi, ke dalam ketaksamaan CHSH tadi ya. Oke, nah ternyata kalau dimasukkan ke situ pas kiri ya, hasilnya ini. Jadi ini kalau dihitung itu ternyata lebih besar dari 2 dan kurang dari 2 akar 2 gitu. Silahkan dicek ya, hasilnya semacam ini. Jadi tinggal menjumlahkan tadi ini, tambah ini, dikurangi ini gitu ya.
ini tambah ini, ditambah ini, lalu dikurang yang ini, ya. Dan hasilnya ini tadi lebih besar dari 2 dan kurang dari dan sama dengan 2 akar 2. Jadi sekian ini adalah apa namanya semua nilai ini seluruhannya adalah 2 dikalikan akar 2. Nah, 2 kalikan akar 2 itu tentu lebih besar daripada 2. Lihat di situ. Jadi nilai tertentu yang ditentukan oleh yang ada di dalam ketaksamaan Bell tadi itu ya 2 itu dilampaui, ya, dilanggar ya oleh apa namanya pengukuran ini tadi, ya, untuk kasus ini tadi, ya, qubit ini tadi, ya. Jadi terlihat bahwa mekanika kuantum dapat menyalahi ketaksamaan CHSH atau ketaksamaan, salah satu contoh ketaksamaan Bell itu. Ini berarti bahwa mekanika kuantum itu tidak memerlukan teori hidden variable yang lokal. Jadi oleh karena itu ini mendukung, ya, fakta, mendukung hipotesa bahwa mekanika kuantum itu komplit itu. Ya, yang dibuktikan oleh John Clauser, Alan Aspect, dan Anton Zeilinger itu adalah hal-hal semacam ini tadi. Jadi eksperimen nyata di laboratorium yang menunjukkan bahwa ketaksamaan Bell itu dilanggar oleh apa namanya sistem itu tadi, ya, di kuantum itu tadi. Oke, saya Rizal, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.